api berputar-putar. Aku bingung sendiri melihatmu berlini. Kau ubah aku jadi pusing. Aku tahu namamu, aku tahu maksudmu. Aku mau jawaban, cukup satu jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami akan membawa kalian ke dunia hukum, di mana subjek dan objek hukum menjadi kunci untuk memahami struktur dan implementasi hukum. Mari kita belajar bersama. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum dalam teori hukum dapat didefinisikan sebagai setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam hal lain, subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum seperti pengadaan perjanjian, memiliki properti dan bertanggung jawab atas suatu perbuatan. Secara umum, subjek hukum dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu manusia dan badan hukum. Yang pertama yaitu manusia. Manusia sebagai subjek hukum diakui ketika seseorang itu lahir sampai ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan bisa dikatakan sebagai subjek hukum apabila ada suatu perbuatan hukum yang mengharuskannya. Tetapi ada juga kelompok tertentu yang dibilang sebagai tidak cakap hukum. Ini seperti anak di bawah umur atau individu yang mengalami gangguan mental yang mengharuskan mereka mendapatkan perwakilan apabila mereka mengadakan suatu perbuatan hukum. Yang kedua yaitu badan hukum. Di sisi lain, badan hukum ini adalah entitas yang diciptakan oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban seperti individu. Badan hukum ini tidak dapat melakukan tindakan secara langsung tanpa diwakili oleh orang-orang tertentu. Yang kedua yaitu badan hukum. Di sisi lain, badan hukum adalah entitas yang diciptakan oleh hukum dan memiliki hak serta kewajiban seperti individu. Badan hukum ini tidak dapat melakukan tindakan secara langsung tanpa diwakili oleh orang-orang tertentu. Tetapi mereka dapat melakukan suatu perjanjian, memiliki kekayaan, serta berpartisipasi di dalam suatu kegiatan bisnis. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, baik manusia maupun benda, dan dapat menjadi pokok dalam suatu hubungan hukum. Menurut pasal 499 KUH Perdata, objek hukum mencakup benda yang meliputi barang berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan, serta benda yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, dan hak merek. Objek hukum harus memenuhi syarat untuk dapat dikuasai oleh subjek hukum agar dapat menjadi bagian dari hubungan hukum. Para ahli seperti S. Tomihi, F. B. Simatupang, dan Subekti menegaskan bahwa objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum dalam konteks hubungan hukum. Objek ini menjadi penting karena seringkali menjadi sumber permasalahan atau sengketa dan dalam praktik hukum, seperti dalam perjanjian dan peraturan. Contoh kasus dalam objek kasus pelanggaran hak cipta, di mana seorang pencipta karya seni mengklaim bahwa karyanya telah digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Dalam hal ini, objek hukum adalah hak cipta atas karya seni tersebut. Pencipta dapat menggugat pihak yang dianggap melanggar haknya untuk mendapatkan ganti rugi atau menghentikan penggunaan karyanya. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bagaimana objek hukum dapat menjadi sumber konflik dan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang ada. Dengan demikian, objek hukum tidak hanya mencakup benda fisik, tetapi juga hak-hak yang dipertahankan. Contoh kasus subjek hukum dapat dilihat dalam situasi di mana individu atau badan hukum terlibat dalam hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban.
Salah satu contoh yang menarik adalah kasus yang melibatkan seorang pemuda bernama Budi yang ditangkap karena menerobos lampu merah saat berkendara. Dalam kasus ini, Budi berperan sebagai subjek hukum karena ia memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan hak untuk menggunakan jalan raya. Ketika Budi melanggar peraturan tersebut, ia tidak hanya menempatkan dirinya dalam posisi sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi merugikan pengguna jalan lainnya yang merupakan subjek hukum lain yang memiliki hak untuk berkendara dengan aman. Kasus-kasus terkait subjek dan objek hukum, seperti sengketa, sertifikat tanah ganda, dan pelanggaran hak cipta lagu sering terjadi di Indonesia. Berikut beberapa contoh nyata yang menggambarkan situasi tersebut. Kasus sertifikat tanah ganda. Pada tahun 2021, keluarga Gen Halilintar menghadapi gugatan pelanggaran hak cipta pada lagu Lagi Cantik yang diciptakan oleh Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono yang terdaftar di bawah PT Naga Suara Publis Herindo. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Gen Halilintar melanggar hak cipta karena menggunakan lagu tersebut tanpa izin resmi dari penciptanya. Contoh lainnya adalah kasus yang melibatkan penyanyi Agnes Mo. Pada tahun 2024, Agnes Mo membawakan lagu Bilang Saja dalam beberapa konser tanpa izin resmi dari penciptanya. Ari Bias, setelah upaya Sornasi tidak mendapatkan respon, Ari Bias melaporkan Agnes Mo ke Bareskrim Polri. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Agnes Mo harus membayar ganti rugi sebesar 1, miliar. Kasus-kasus yang sudah dijelaskan menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban hukum yang berlaku, baik dalam hal kepemilikan tanah maupun dalam hak cipta karya seni. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, demikianlah penjelasan tentang subjek dan objek hukum. Semoga pengetahuan ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kalian untuk memahami hukum dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang subjek dan objek hukum. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.